diperintah orang Rasul udah untuk perjuangan habis semua. Dia lebih minta harta sedikit untuk harta warisan, sementara kita lebih mintai harta warisan untuk anak, untuk cucu, begitu. Ada masjid lagi di bangku kita dia. Pada itulah harta kita. Idza matabnu adama in qata amalu, apabila meninggal dunia putus semuanya. Cuma itu, cuma yang tiga. Pertama sedekah jariyah, pernah bangun masjid, pernah bangun mushola, pernah ada uang yang kita titipkan di masjid, di majlis taklim, di yatim piatu. Itulah harta kita. Sedekah jariyah, ilmu apa awal ayun taubi, atau ilmu yang bermanfaat. Kita punya ilmu, makanya kita harus jadi seorang ayah dan jadi seorang guru. Anak kita ajarkan Fatihah dengan kita. Anak kita ajarkan surat An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq dengan kita. Kita tidak pernah berhenti untuk mengajarkan anak kita. Seorang ayah dan seorang guru. Ketika anak kita sholat, insya Allah ilmu yang pernah kita berikan, Fatihah yang pernah kita ajarkan, semuanya kita mendapat aliran dari itu semuanya. Awaladin soleh, atau punya anak yang soleh. Maka itulah jadi anak-anak yang soleh dari ayah kita dan ibu kita. Kita masih punya kesempatan. Kita jadi anak-anak yang soleh, yang mulai yang senantiasa mendoakan ayah dan ibu kita. Kalau besok kita meninggal dipanggil Allah, memang kita bisa berdoakan lagi, tidak ada manfaatnya kita anaknya cuma sekarang. Bapak-bapak, kita manfaat untuk ayah kita, untuk ibu kita sekarang kita masih hidup. Kalau kita bermanfaat untuk ayah kita kan ketika kita habis sholat, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Cuma itu. Kita punya rumah, katakan ayah kita masih hidup sekarang ini, kita punya rumah yang besar, mana ayah kita ikut di rumah kita tidur. Kita punya mobil yang mewah, kita ajak ayah kita tiap minggu jalan-jalan, enggak juga. Kita punya adik, kita ajak ke restoran tiap waktu, enggak. Lalu apa manfaat kita untuk ayah kita? Yang dia berjuang untuk kita sampai kita seperti ini, apa yang manfaatnya? Cuma satu, Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Cuma itu yang bermanfaat, enggak ada yang manfaat. Rumah tidak, apa itu semua tidak ada. Maka jadilah kita anak yang soleh. Anak itu tidak pernah berhenti ya di sholat Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Di tengah keheningan malam kita sengaja bikin waktu untuk mendoakan ayah dan ibu kita. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tidak pernah lupa dengan itu. Nah itu yang mengalir untuk ayah dan ibu kita. Ketika kita manfaat kita sekarang ini masih hidup. Kalau besok telah meninggal dunia, ya sudah. Kita pun tidak bisa lagi mendoakan. Kita mengharapkan doa dari anak-anak kita. Nah, maka oleh karena itu kita jangan rugi hidup ini. Bagaimana kita harus beruntung? Karena waktu kita sedikit. Tapi tetap tidak akan menyesal. Semua manusia pada akhirnya akan menyesal. Jangan pun yang banyak ibadahnya, sekalipun dia banyak ibadahnya, banyak sedekahnya, semuanya akan menyesal. Apalagi yang tidak ibadah, semua menyesal. Maka Allah ingatkan gitu, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut wa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya ulangi, jadikanlah kematian sebagai nasihat untuk kita, agar kita terus orang yang cerdas, orang yang pandai, orang yang senantiasa beramal untuk hidup setelah mati. Jadi orang-orang yang cerdas. Al-Qais mandan nafsu lima amil ba'dal maut. Orang cerdas itu adalah orang yang senantiasa bersiapkan diri untuk beramal hidup setelah mati. Jadilah kita orang cerdas, beramal untuk hidup setelah mati. Kenapa? Karena pada akhirnya kita akan menyesal, semua akan menyesal. Allah ingatkan kita, wa anfiqu mimma razaqnakum, kata Allah, infakkanlah sebagian, belanjakan sebagian rezekinya aku karuniakan kepadamu.
Min qabli ayati ahadakumul maut, sebelum kematian datang menjemput kita. Karena kita dijemput oleh kematian, bukan kita yang mendaftarkan diri. Ada yang daftarkan diri? Nggak ada ya, nggak ada. Dijemput. Anak kita anak RB dia belum mau. Kalau memang kalau bisa nawar ya mau, baru 50, orang ayahnya juga masih ada, mbaknya masih ada, ya pasti nggak mau. Tapi kan memang dijemput, mau tidak mau siapapun dia pakai, kita harus menerima. Semuanya harus siap menerima. Jangan pun yang meninggalnya, keluarga yang ditinggalkan juga harus menerima. Memang udah sudah Tuhan Allah. Kontraknya habis. Maka sebelum kontrak habis, ingat kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Infakkanlah sebagian rezeki karunia yang Allah berikan kepada kita min qabli ayyati ahadakumul maut, sebelum kematian datang menjemput kita. Karena akan dijemput kita oleh kematian. Kenapa kali jemputan sudah datang? Namanya jemputan kadang-kadang tepat, kadang-kadang tidak ya. Kadang-kadang kita baru pakai baju jemput udah datang depan. Kadang-kadang udah rapi sampai sebelum juga nungguin bahkan di tempat jemputan, ya kan, namanya jemput seperti itu. Walaupun dari jam 8 juga udah tentu kan gitu. Jemputan. Kematian itu juga udah jemput. Kapan nggak tahu jemputannya. Makanya kita berusaha, kita berjuang, kita bekali diri kita sebelum jemputan itu datang. Min qabli ayati ahadakumul maut, sebelum kematian datang menjemput kita. Kenapa? Kalau sudah datang kematian, semua orang menyesal. Dia akan ngomong laula akhiratani ila ajalin qarib saddaqa wa aku minas shalih. Kalau seandainya Rabb mau kembalikan aku tanah, aku sebentar waktu saja di dunia, kembalikan lagi ke dunia sebentar saja dia ngomong. Kita akan ngomong seperti itu. Ketika ruh dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru dicabut, belum masuk ke alam barzah, belum, baru dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah menyesal. Dibungkus pun belum, dimandikan pun belum, baru ruh keluar dari tubuh kita. Kita bicara laula akhartani ila ajalin qarib, kalau seandainya Engkau ya Allah kembalikan aku ke dunia sebentar waktu saja. Fasaddaqa wa aku minas sholihin, aku akan bersedekah dan aku akan tergolong dengan orang-orang yang saleh. Aku akan sedekahkan hartaku. Kenapa? Karena dia nampak banget ketika ruh diambil, yang ternyata yang nampak paling duluan sedekah yang pernah kita perbuat, sedekah yang pernah kita berikan. Sebutir kurma yang kita berikan, satu air yang pernah kita beri, itu yang nampak duluan pahala yang Allah berikan kepada Allah. Sehingga dia ngomong, kalau tahu seperti ini, aku bersedekah yang sebanyak-banyak.